Video kali ini akan ngebahas mengenai Muslim Tajir, an entrepreneur journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badu. Sobat Mojo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini balik lagi di program Podio, podcast video bersama Muslim Journey, dan kali ini kita akan ngebahas satu tema yang cukup beda, dan qadarullah ini lagi pas banget sama beberapa berita yang viral kali ini, yaitu tentang financial planner. Nah, kali ini kita akan ngebahas financial planner tapi dari sisi syariah. Apakah ada nih syariah financial planner yang saat ini lagi booming tentang financial planner tapi konvensional? Nah, kita akan melihat ke sisi syariahnya. Tapi sebelum mulai kita wawancara kepada narasumber kita yang satu ini, silakan subscribe channel YouTube Muslim Journey dan juga jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Oke, assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam. Sehat Bang Ilham. Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih teman-teman dari Amanah Fintech? Ya, alhamdulillah ya, di masa pandemi gini kita tetap beraktivitas walaupun tentu mengikuti kaidah-kaidah protokol kesehatan ya. Mungkin kalau Bang Ilham ke kantor Amanah saat ini kapasitas kita cuma boleh 25%. 25% yang masuk ke kantor, dan itu rotasi ganti-gantian. Tapi bagaimanapun bisnis kan tetap harus jalan, kita tetap harus beraktivitas ya. Betul. Gitu. Menanggulangi resesi ya Pak ya. Iya. Masya Allah. Oke Pak, ini kita lagi di kantor Amanah nih, Sobat Mojo, dan kita pengen tahu Amanah Fintech itu sebenarnya apa. Buat Sobat Mojo yang udah tahu, mungkin udah bisa nge-follow Instagramnya Amanah atau bisa cek di websitenya. Tapi buat Sobat Mojo yang belum tahu, kita akan menggali lebih lanjut tentang Amanah Fintech. Nah Pak, kita mau tanya tentang Amanah Fintech. Ini sejak kapan berdirinya Pak? Amanah ini. Oke, jadi kalau Amanah berdirinya itu sejak 2017. Tapi seperti yang kita tahu, Indonesia ini emang negara yang perkembangannya cukup cepat ya di dunia teknologi. Karena bukan hanya seperti Cina penduduk kita banyak, tapi penetrasi internetnya aja udah 80%, 88%. Sehingga kita tahu banyak startup digital tumbuh ya. Yang kita tahu adalah e-commerce, transportasi online, sampai akomodasi online. Tapi terakhir itu 2016, Otoritas Jasa Keuangan tuh mengeluarkan sebuah regulasi, yaitu fintech, financial technology. Walaupun sebelum OJK mungkin teman-teman juga udah kenal e-money atau e-wallet, tapi itu di bawahnya Bank Indonesia. Jadi untuk sistem pembayaran. Nah, kalau yang di bawahnya OJK itu untuk jasa keuangan berbasis teknologi. Nah, tahun 2016 itu keluar POJK 77. Judulnya sih peer-to-peer lending. Namun alhamdulillah dari 2017 kita setup perusahaan. Di saat itu belum ada fintech peer-to-peer lending berbasis syariah. Dan di OJK pun sendiri peer-to-peer lending tuh masih baru mulai dibentuk. Sehingga waktu kita mendaftarkan diri sebagai peer-to-peer lending berbasis syariah disambut dengan baik. Alhasil 2018 kita keluar tanda terdaftar. Dan di 2018 juga kita mengajukan fatwa ke DSN MUI agar bisa melakukan transaksi akad secara online. Kira-kira gitu. Apa sih akad yang dilakukan? Prinsipnya kita melakukan pembiayaan, kita mempertemukan antara pemodal dengan pemilik proyek. Gitu, dengan akad pembiayaan di dalam platform Mudarobah bagi hasil. Saya pikir kayak fintech peer-to-peer lending yang lain, yang mana dia membelikan satu barang dicicil dengan ada nominal lebihnya gitu, nggak seperti itu juga ya? Ada, kita produk seperti itu ada. Jadi kan kalau di bidang jasa keuangan itu kan ada yang konsumtif, ada yang produktif. Kita mayoritas aktivitasnya untuk pembiayaan produktif, tapi kita juga punya pembiayaan yang sifatnya konsumtif. Kalau saat ini produk kita yang pembiayaan konsumtif itu hanya untuk talangan umroh. Tapi kalau yang produktif kita banyak, ada modal kerja untuk UMKM, terus kita ada pembiayaan berbasis SPK, surat perjanjian kerjasama. Jadi misalnya teman-teman pengusaha biasanya dapat proyek pengadaan, untuk ngejalanin proyek pengadaannya kan butuh modal. Nah itu kita ada produk itu. Atau juga teman-teman yang bergerak di bidang agrobisnis, misalnya punya tambak udang atau punya perkebunan, itu kan butuh modal kerja. Nah ini agak unik ya Pak ya, karena syariah. Alasannya apa sih Pak Amanah Fintech ini mengambil ranah syariah, sedangkan banyak fintech yang konvensional juga yang tumbuh kan di Indonesia? Kalau ditanya kenapa ngambil syariah, ya ujungnya perusahaan itu kan balik kepada pendirinya ya. Kalau dari sisi latar belakang, memang saya sudah cukup lama di dunia syariah dari sisi keluarga. Kebetulan dari ayah saya memang awalnya udah di Bank Muamalat waktu pertama kali berdiri.
Jadi waktu pendirian Bank Muamalat, ayah saya ikut bantu mendirikan. Nah dari situ, dari sejak remaja memang dikenalinnya dengan sistem ekonomi syariah. Dan kenapa tetap kita masuk ke ekonomi syariah walaupun mungkin pangsa pasarnya di Indonesia masih sedikit ketimbang yang konvensional, tapi saya melihat syariah ini punya fleksibilitas akad dibanding dengan hanya satu akad yaitu bunga saja. Sedangkan kita tahu mayoritas penduduk Indonesia itu UMKM. Dan UMKM itu transaksinya cash basis dan fluktuatif. Kalau dia di charge dengan bunga, itu akan susah bertumbuh. Karena setiap dia punya penghasilan tambahan, atau dia lagi rugi, itu bunganya tetap stabil. Mau lagi rugi atau mau lagi untung. Tapi kalau dengan sistem syariah, kan bagi rugi bagi untung kan. Jadi ketika fluktuatif, kondisi itu kita bisa ikut di akad syariah. Tapi kalau di akad konvensional nggak bisa ikut, sehingga untuk UMKM yang sedang bertumbuh, opsi syariah itu secara jangka panjang sebenarnya lebih baik. Berarti Amanah Fintech juga mengambil satu bagian di mana ketika mereka rugi ikut rugi berarti ya Pak ya? Iya, gitu. Nah visi misinya Pak kalau untuk Amanah Fintech ini sendiri seperti apa? Visi misinya, kalau visi sih kita pengennya menjadi halal finance yang terpercaya ya. Jadi provider halal finance yang terpercaya, karena saya percaya di Indonesia ini ada beberapa gelombang hijrah. Ya kita tahu gelombang hijrah yang pertama kan adalah Muslim fashion kan. Zaman dulu mungkin jilbab itu belum banyak gitu ya. Tiba-tiba ada gelombang hijrah berjilbab, akhirnya hijabers. Nah dari situ tingkat kesadaran beragamanya makin tinggi. Terus hijrah yang kedua mulai ada di makanan, gitu kan. Orang udah concern dengan label halal makanan. Maka hijrah yang ketiga ini adalah di penghasilan atau keuangan. Jadi sebenarnya kita sedang memprovide kebutuhan masyarakat di mana demand hijrah penghasilan itu orang udah mulai melek. Dia nggak mau pilih bank yang non syariah, dia juga ingin mencari sumber-sumber penghasilan yang berkah dan lain-lain. Nah, kalau demand itu lagi tinggi-tingginya dan kita sebagai umat muslim malah tidak mengembrace ekonomi syariah, nanti siapa yang akan melanjutin? Maka nggak akan ada wadah buat masyarakat yang udah mulai melek terhadap hijrah finansial, kira-kira gitu. Mulia sekali Sobat Mojo. Jadi mungkin seperti Bank Muamalat dulu kali ya Pak. Bank Muamalat itu hadir sendirian ketika banyak bank konvensional gitu. Amanah pun seperti itu. Dan sekarang mungkin udah banyak followersnya sepertinya Pak. Sebenarnya nggak sendirian Mas. Sebenarnya ekonomi syariah itu kalau kita bicara halal ekonomi itu gede banget. Cuma sayangnya banyak yang nggak sadar yang ngambil peluang itu adalah non muslim. Contoh nih, teman-teman kalau mau umroh atau naik haji, kain ihramnya emang dari mana? Gitu kan? Atau pas lagi lebaran, lagi Idul Fitri, yang jual sajadah di Tanah Abang siapa? Muslim apa non muslim gitu kan? Nah, contoh ya, penyedia ayam halal terbesar di dunia itu ternyata dari Brazil. Betul. Pasarnya di mana? Pasarnya di Middle East. Artinya kalau kita bicara ekonomi syariah punya sebuah value nggak besar banget, miliaran US dollar, tapi selalu yang ngambil peluang itu bukan umat muslim sendiri gitu. Sayang sekali. Dan ketika kita bicara teknologi, malah mungkin ada yang anti teknologi atau udah biarin orang non muslim aja yang melakukan. Padahal kalau kita bicara ekonomi syariah, berapa banyak muslim di Indonesia yang belum mengatur warisannya? Ya kan, warisan itu kan bagian dari financial planner yang emang udah harus diatur, dan itu di Islam udah ada ajarannya, ya kan. Bayangin kalau kita bisa menggait pasar itu, mengatur keuangan warisannya orang, maka bukan hanya kita memberi keberkahan untuk uangnya si umat muslim tadi, tapi juga kita memberikan keberkahan keluarga banyak yang nggak berantem. Kan keluarga banyak berantem gara-gara warisan gitu kan. Kalau udah diatur. Nah kalau itu dimodernkan dengan bentuk fintech, peluang itu masih banyak. Kita bicara potensi zakat. Zakat itu sesuatu yang diwajibkan di agama Islam. Tapi buktinya Basnas belum bisa maksimal mengumpulkan. Kalau itu dibantu dengan teknologi fintech, fintech itu apa sih? Salah satu teknologinya kan adalah reminder masyarakat dalam bentuk personalisasi, yaitu dalam bentuk mobile apps. Kalau kita di reminder Anda belum bayar zakat, kira-kira kita bakal bayar nggak? Iya, ketimbang orang yang nggak di reminder gitu kan? Iya, betul. Nah itu kan manfaat sebuah teknologi. Jadi potensinya banyak sekali, walaupun memang
saat ini secara industri fintech yang terbesar itu adalah yang peer-to-peer lending. Tapi kalau kita bicara fintech muslim, banyak banget potensinya, mengatur dana zakat, mengatur dana wakaf, mengatur dana warisan, ya kan? Terus mereminder orang tetap untuk berinfak dan bersedekah. Itu kan bagian dari teknologi yang bisa difintechkan. Kira-kira gitu. Dan banyak yang belum mengambil ke arah sana. Ya mungkin kurang informasi dan itu akan edukasi. diambil oleh masyarakat non muslim atau luar negeri. Contoh, ini banyak yang nggak tahu, di bulan April kemarin di Singapura itu tabungan non residen naik 64%. Padahal lagi pandemi. Tabungan non residen kita tahu yang terbanyak di Singapura non residennya orang Indonesia. Tabungannya bisa naik di Singapura, berarti uang kita pindah ke Singapura. Jadi yang jemput bola investasi Indonesia siapa? Orang Singapura, orang tetangga. Nanti investnya kemana? Beli startup di sini. Balik ke sini tapi bentuknya lain. Yang ngebeli orang luar ceritanya kan gitu. Nah, itu yang sangat disayangkan. Kita sebagai muslim terbesar di dunia gitu ya. Apalagi kita penyumbang jemaah haji terbesar. Masa kita nggak bisa punya fintech syariah, masa kita nggak punya opsi hijrah finansial, masa kita nggak concern terhadap permodalan secara syariah. Kalau kita nggak concern, nanti yang jemput orang luar. Ini sekedar contoh, karena salah satu aktivitas saya sekarang juga concern terhadap ekonomi halal. Jadi bagaimana sebuah UMKM itu bisa paham literasi tentang halal dan haram. Karena halal dan haram itu mungkin kesannya sederhana ya, babi itu haram. Banyak umat muslim secara lahir ngertinya gitu. Cuma kalau kita lihat ke jajanan anak SD, sosis bakar, saya berani tantang teman-teman, coba lihat kuasnya si abang-abang itu. Kalau kuasnya dari kayu, ujungnya ada cat warna merah, bisa saya pastikan itu kuas bangunan. Kuas bangunan itu bukan kuas food grade untuk diolesin ke sosis. Dan kalau kuas itu dibelinya dari Cina, itu kebanyakan kuasnya bristle. Bristle itu adalah dari bulu hewan, kebanyakan kalau dari Cina dari babi hutan. Jadi artinya ikan bakar, sosis bakar yang zatnya aslinya halal, karena diolesin dengan kuas yang salah bisa jadi haram. Nah, itu literasi seperti itu hilang di masyarakat saat ini. Jadi ya asal kita nyembelihnya bismillah, asal itu bukan babi, halal tuh barang. Padahal ada zat-zat lain yang mengelilingi gitu bahasanya. Betul, dan itu lagi digalakan juga sama apa yang baru ya Pak ya? Yang BPJPH. Kan dulu MUI ya, sekarang menjadi BPJPH. Mungkin juga banyak yang belum tahu, Korea Selatan itu committed untuk masuk ke ekonomi halal. Karena mereka bertransaksi sama Saudi, itu sampai peternakannya mereka, tanah peternakannya tuh disertifikasi halal. Oh, tanahnya Pak ya? Saya kaget juga kan, kok tanah bisa disertifikat halal ya? Gimana tuh teman-teman tanah disertifikat halal? Ternyata di Korea Selatan kan banyak babi. Jadi definisi tanah sertifikat halal itu adalah tanah yang tidak dikencingin oleh babi atau anjing. Jadi steril lah. Steril, sehingga tanah tadi bisa untuk perkebunan, sayur dan lain-lain. Oke, menarik gitu. ya. Karena mungkin di Korea Selatan juga banyak orang Indonesia yang berlibur ke sana juga kan Pak? Betul. Jadi tanah aja bisa dikasih sertifikat halal, ya kan? Nggak kebayang kan? Tapi itu kayaknya di Indonesia mungkin nggak terjadi. Nggak terjadi ya, kayaknya. Soalnya kan dulu sempat heboh juga yang kerudung disertifikasi halal, kalau nggak salah ya. Oke Pak, baik. Kalau di sini kita balik ke fintech Amanah, menyebut orang yang meminjam itu borrower apa ada sebutan lain? Ya, kalau by regulasi kita nyebutnya lender sama borrower, tapi karena ini syariah kita bilangnya kalau lender itu sebenarnya pemodal atau pemberi dana. Oke, mudorib berarti. Iya, mudorib ya. Kalau yang penerima dananya, kalau di secara regulasi namanya lender, tapi kalau di sisi syariahnya adalah penerima dana, penerima manfaat, penerima dana atau pemilik proyek. Oke, nah itu udah berapa banyak Pak untuk Alhamdulillah, kalau borrower ya, tadi ya penerima dana kita udah lebih dari 2.500-an. Total angkanya? Total angka rupiahnya. Kalau yang udah kita salurkan itu 115 miliar. 115 miliar di tahun? Sampai detik ini. Okay. Dan pembiayaan kita itu range-nya 5 sampai 25 juta. Jadi dari 2000-an tadi ya. Dari 2000-an itu rata-rata nerimanya 5 sampai 20 juta. Walaupun kita ada beberapa proyek kayak pembangunan perumahan itu sampai 2 miliar. Oh, tapi itu ada ya, tapi nggak banyak. Nggak banyak, karena memang
kita fokusnya adalah ke sektor informal UMKM. Oke, jadi yang paling banyak meminjam atau mendapatkan manfaat dana itu, fasilitas dari Amanah itu adalah UMKM. Sektornya apa Pak kalau boleh tahu? Makanan? Sektornya kebanyakan industri rumah tangga seperti ibu-ibu yang bikin kue-kue lebaran, atau ibu-ibu yang jualan piscok, kue-kue tradisional. Sektor informal seperti misalnya sektor informal itu laundry rumahan, bengkel rumahan, terus warung kelontong. Itu semua sektor berarti bisa ya? Semua sektor bisa. Kebetulan kalau di Amanah dari sejak kita berdiri sampai sekarang kita udah ngebiayain yang udah aneh-aneh lah. Contoh kita ngebiayain pengusaha lukisan gitu. Jadi dia lukisan kaligrafi gitu kan. Terus yang paling aneh lagi apa ya? Oh, dulu ada yang pernah kontroversi itu kita membiayai perkebunan cengkeh. Oh iya. Ya, karena buat beberapa orang itu kan buat bahan baku rokok, padahal ini sebenarnya buat zat obat-obatan gitu. Karena kan kayak cengkeh itu kan nggak mesti hanya untuk rokok ya, tapi ada industri obat-obatan. Terus ya kita pernah yang paling kecil itu membiayai 700.000. Apa tuh Pak? Itu ibu-ibu janda di Bogor, kebutuhannya modal untuk dagang piscok. Oh, tapi itu ada jangka waktu Pak untuk pengembaliannya kan? Ada. Standarnya berapa lama? Kita paling cepat itu seminggu sebenarnya. Yang angka-angkanya kecil kayak tukang sayur itu bisa harian. Tapi kita lebih banyak di angka sebulan sampai 3 bulan. Yang terlama yang pernah kita kasih 5 tahun. Itu yang tambak udang tadi itu. Oh, tambak udang. Iya, kalau tambak udang kan tanah untuk kolamnya itu bisa sampai 5 tahun pengolahannya. Oke. Jadi di recycle sampai 5 tahun. Abis 5 tahun biasanya tanahnya itu harus diistirahatkan supaya haranya balik lagi. Oke, ini kan agak mirip seperti yang lagi viral juga kayak pinjaman online Pak ya. Kan suka ada kasus orang minjem online, tahu-tahu bunganya minjemnya berapa puluh, tahu-tahu balik lagi berapa ratus juta gitu. Nah kalau ini seperti apa Pak kalau ada orang telat bayar atau ketika udah deadline tuh nggak bisa? Ya, yang pertama di dunia fintech peer-to-peer lending ini ada 3 jurusan teman-teman sebenarnya. Jadi jurusan pertama yang paling banyak diambil sama teman-teman peer-to-peer lending non syariah itu adalah pinjaman online. Pinjaman online itu yang ada bunga berarti ya? Ada bunga, itu kredit multiguna. Berarti target marketnya mereka adalah payroll base, orang-orang yang punya gaji atau kayak karyawan. Makanya ngajuinnya cepet kan, ya? Asal dia punya karir di mana gitu ya. Terus yang kedua masih yang non syariah, tapi dia yang ke sektor produktif. Itu bisa aja dia fokus ke perikanan, ke perkebunan, atau fokus yang paling sering invoice financing gitu ya. Nah kalau yang kayak syariah, masih ada teman-teman peer-to-peer lending berbasis syariah yang emang fokus ke satu sektor usaha. Tapi karena Amanah kita udah lumayan dari 2017, jadi kita sekarang sektor usaha kita bukan hanya sektor informal, tapi kita udah merambah ke properti, kita udah merambah ke agrobisnis, terakhir kita merambah ke e-commerce. Jadi yang kita biayain adalah UMKM yang udah bergabung sama ekosistem e-commerce. Misalnya saya punya toko online, gabung di salah satu e-commerce, dan saya butuh modal bisa kesini. Iya, kita nanti ngebaca datanya teman-teman tuh berdasarkan historical transaksinya e-commerce. Oke, ini pasti ada pertanyaan selanjutnya dari Sobat Mojo adalah cara melakukan atau mengajukan pinjaman. Ini ada tutorialnya nggak Pak di websitenya Amanah biar nggak perlu dijelasin sama Pak Lutfi gitu? Kayaknya bakal panjang kan kalau dijelasin. Ada sih. Install Amanah kah? Iya, cuma memang berbedanya pendekatannya Amanah dengan fintech lain adalah kalau fintech lain pendekatannya adalah memperbanyak peminjam borrower. Kalau di Amanah memperbanyak pemodal, kita kebalikannya. Karena peminjam kita itu masuk dari mitra-mitra kita kayak e-commerce, itu kan jatuhnya mitra. Kita bermitra juga dengan Koperasi Syariah atau Baitul Mal wa Tamwil BMT. Itu borrowernya masuk dari mereka. Jadi kita sebenarnya kalau di Amanah kita nggak open. Oh, jadi nggak semua orang bisa minjem ke sini. Iya, gitu kita nggak open for public gitu. Jadi teman-teman emang harus terafiliasi oleh salah satu partner kita. Oke, jadi misalnya ada saya katakan saya mau minjem ke sini tapi belum berafiliasi kepada partnernya Amanah tuh nggak bisa. Harus berafiliasi dulu. Jadi membernya kah atau jadi entah bergabung di ekosistem e-commerce tadi atau menjadi anggota koperasi salah satu mitra kita. Kenapa sih polanya kita kayak gitu?
Karena buat kita itu bagian dari mitigasi resiko ketika proyek masuk. Karena yang kita lagi edukasi ke masyarakat sebenarnya bukan minjemnya, tapi mendanainya. Karena banyak uang-uang di bawah bantal yang tidak produktif. Sedangkan kalau di Islam itu mengajarkan uang itu ya harus kayak air ya, kalau dia mengenang dia kan kotor, maka harus mengalir. Jadi yang kita utamakan di amanah sebenarnya supaya dana-dana teman-teman ini bisa mengalir dan menjadi keberkahan untuk orang lain yang memerlukan. Gitu. Betul. Nah, makanya kita lebih banyak sekarang kalau di apps kita sebenarnya itu akses untuk pemodal. Ya, jadi sebenarnya ini bahasanya kayak membantu orang-orang yang memiliki uang yang mengendap, Pak. Iya, betul. Jadi kan kalau beberapa fintech lain adalah membantu orang-orang yang membutuhkan uang. Betul. Kalau di Amanah adalah membantu orang-orang yang punya kelebihan uang yang bingung nih uang mau dikemanain. Betul. Jadi berarti omongan saya ini untuk para pelaku usaha yang memiliki uang lebih di rumahnya atau di rekening bisa disalurkan ke Amanah. Nanti Amanah bisa menyalurkan lebih produktif lagi ke para penerima manfaat atau penerima dana ya Pak ya. Betul. Oke. Tapi siapapun boleh masuk berarti kan Pak untuk pemodal itu ya? Makanya tematiknya kan financial planner. Financial planner ya. Siap. Nah ini kita ngomongin Pak Lutfinya dulu nih kalau gitu. Kita mau nanya nih, Bapak sekarang kesibukannya selain di Amanah ada aktivitas apa lagi Pak? Ya, kalau selain sebagai CEO-nya Amanah, kebetulan karena kita pelaku industri yang pertama, jadi saya aktif di asosiasi. Di asosiasi peer-to-peer lending atau namanya AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama. Apa sih yang saya lakukan di asosiasi? Sebenarnya PR-nya masih banyak. Contoh ya, di Indonesia ini startup digital bertumbuh, tapi undang-undang terkait data privasi itu belum ya, betul ini banyak banget kasusnya kan. Betul. Padahal teman-teman kalau berselancar di dunia maya, KTP-nya kan berubah jadi login dan password. Betul. Ya kan? Dan itu belum ada yang ngatur undang-undang. Nah itu bagian dari peran kami di asosiasi ya ngobrol sama DPR gitu ya untuk regulasi-regulasi kayak gini mendukung pertumbuhan industri gitu. Terus di asosiasi juga saat ini kan pemain fintech syariah nggak banyak, ada 12 saja gitu. Jadi kita lagi mencari solusi kenapa ya syariah itu di negara yang muslimnya mayoritas malah bertumbuhnya pelan. Apa sih masalahnya? Jadi itu yang kita bahas. Di luar asosiasi, saya juga lagi aktif untuk menumbuhkan ekosistem halal, termasuk UMKM untuk mendapatkan akses kepada sertifikat halal. Karena kan kalau secara undang-undang nomor 30 ya kalau nggak salah, semua udah wajib punya sertifikat halal kan, gitu. Perlahan-perlahan udah harus semua bersertifikat halal. Sedangkan kita tahu UMKM kaki lima mana sih kebayang sertifikat halal dari sisi effort dan biayanya. Pasti kan harus ada jenjang sebelum dia bisa sertifikat halal. Nah jenjang ini kita yang ngisi gitu dengan cara tadi edukasi kuas halal gitu kan. Betul. Kita punya program namanya kuas halal. Jadi cara ngedukasi masyarakat kita kasih kuas. Ini kuas halal Pak. Lah emang ada kuas haram? Nah, nanti kan dia nanya kan. Oh ada Pak, kuas haram itu adalah ketika kuasnya misalnya bercampur dengan bulu hewan yang diharamkan, ya kan, dan lain-lain, kira-kira gitu. Oke, ini berarti bisa jadi klepon ada yang gak islami nih. Karena cara pengolahannya. Itu udah ketemu solusinya kalau klepon. Kan biasanya pakai gula Jawa merah, ganti aja sirup kurma. Jadi nggak bakal ada yang berantem. Nggak bakal ada yang berantem ya. Insyaallah. Oke Pak, baik. Kalau Pak Lutfi sendiri nih, background pendidikannya nih Pak Lutfi. Ya, kalau saya alhamdulillah lulusan dari Malaysia, S1 di Malaysia kebetulan. Jadi tapi sebelum ke Malaysia itu saya sempat 1 semester di UI perbankan sama di UIN Syarif Hidayatullah akuntansi. Oke, jadi dual degree. Dual degree tapi saya tinggalin akhirnya 1 degree di Malaysia. Jadi saya lulus di Malaysia, bekerja dulu di situ, terus bekerja hampir 2-3 tahun. Nggak langsung balik ke Indonesia, saya lanjutin ke Thailand, bekerja di Thailand, baru hampir di luar negeri hampir 6 tahunan baru saya balik ke sini. Oke. Usia sekarang berapa Pak? Usia 33.
33 tahun, Insya Allah masih muda ternyata Sobat Mojo. Udah menikah Pak? Alhamdulillah kalau 33 masih muda. udah menikah. Nggak beda jauh sama saya berarti. Oke, nah ini adalah pertanyaan selanjutnya mengenai financial planner yang tadi sempat kita singgung ya. Ini agak unik karena yang akan kita bahas ini adalah beririsan atau mungkin sedikit menyinggung atau lagi ngikutin zaman yang lagi viral saat ini berita di mana ada financial planner yang menyalahgunakan mungkin bahasanya. Saya nggak tahu sih Pak, cuman yang saya baca dari berita seperti itu. Nah, saya pengen tahu dulu nih buat orang-orang yang belum tahu apa sih financial planner itu? Ya. Kalau secara arti Pak ya, merencanakan keuangan, tapi secara literary, secara bahasa totalnya itu apa? Ya, manusia itu sebenarnya dari sisi kehidupan itu selalu harus punya target. Seseorang yang tidak punya target pasti hidupnya tidak teratur. Dan di agama Islam pun diajarkan untuk selalu punya target. Dan kalau kita bicara dari perspektif agama Islam dulu, sebenarnya banyak aturan-aturan agama kita yang sebenarnya udah menjurus ke financial planner. Contoh ya, emang untuk ngitung zakat, ya kan, itu kita tidak merencanakan. Kalau enggak gimana kita tahu haul dan nisabnya kan gitu kan. Sebenarnya kan dengan zakat itu diatur secara detail, termasuk warisan diatur secara detail, itu kan bagian dari financial planner. Nah, financial planner itu sendiri adalah seluruh manusia ini saat ini perlu financial planner. Kenapa? Karena kalau mereka tidak mengatur keuangannya, masyarakat semakin modern, maka expenses itu semakin tidak terkontrol. Maka ada istilah kalau di dunia financial planner itu adalah middle income trap. Oke. Jadi jebakan orang-orang yang income-nya di kelas menengah. Contoh apa? Jebakan ini sangat tersamarkan. Misalnya kita naik gaji terus langsung ganti gadget. Ya kan? Dapat bonus langsung beli sesuatu yang branded. Itu seamless. Jadi kita waktu belum naik gaji rasanya duit cukup. Pas naik gaji duit masih belum cukup. Ternyata karena diikutin gaya hidup yang konsumtif juga. Jadi misalnya sebelum gaji naik kita beli kopi kekiniannya cuma 1 kali. Gara-gara kita naik gaji hampir setiap hari kopi kekiniannya. Nah, ketika itu tidak diatur, maka sesuatu yang dirasa besar tapi tidak kita rasakan, sehingga itu hampir semua middle income trap itu dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Artinya kok dia udah naik kelas tapi asetnya, penghasilannya, tabungannya nggak naik kelas. Iya. Gitu. Kok dia udah naik kelas dari sisi pendapatan tapi kewajibannya juga makin naik kelas gitu kan. Nah, itulah pentingnya perencanaan keuangan dari sisi yang paling sederhana, sehingga nanti lebih jauhnya perencanaan keuangan itu akan mempunyai target-target tertentu. Misalnya kalau kita sudah berkeluarga, bagaimana menyiapkan uang sekolah anak. Tapi kalau kita masih jomblo, berarti kita punya target apa? Misalnya kita mau umroh atau haji gitu ya. Kalau dari sisi syariah, berarti kita merencanakan bagaimana dengan income kita saat ini kita bisa mencapai umroh dan haji di tahun keberapa. Nah, kalau tanpa target, akhirnya ya tadi kenalah kita ayatnya Al-Quran, haji itu bagi yang mampu. Nah, kalau nggak mampu ini relatif nih. Kalau tidak direncanakan nggak akan mampu-mampu kan gitu. Betul. Makanya kalau saya lebih menerjemahkannya, benar, haji itu bagi yang mampu. Tapi kita bisa memaukan diri kita untuk mampu. Nah, memaukan diri kita itu salah satu layanannya, ikhtiarnya adalah melalui perencanaan keuangan gitu. Oke, berarti penting sekali Pak ya finansial. Penting sekali. Kalau kita nggak punya perencanaan, ya tadi ya, akhirnya kita sama kayak orang lagi belanja ke supermarket nggak bawa daftar belanja. Betul. Lari deh tuh. Lari tuh. Udah. Kayaknya ini itu sering banget kejadian kayaknya. Ya? Sering banget. Pasti teman-teman nggak bawa daftar belanja itu banyak banget. Pokoknya cuma bawa budget, mau belanja A lewat nggak bawa list belanjaan, tahu-tahu kok sampai rumah baru cek. Rasanya tadi nggak butuh ya, terus kok beli ini ya gitu. Itu sering banget kejadian. Nah, financial planner ini kan orang masih jarang mendengar financial planner syariah nih Pak nih, karena orang lebih familiar, karena banyak banget edukasi mengenai financial planner tuh baik di sosial media, di Instagram, mungkin atau di YouTube, juga ada di TikTok mungkin ya. Mereka masih ngebahas secara konvensional, di mana
mereka ngebahas hal-hal kayak asuransi. Di Islam kan asuransi tidak diperbolehkan gitu. Yang saya tahu yang saya tahu. Jadi ada beberapa teman-teman yang suka nanya, ada nggak sih financial planner yang syariah? Soalnya gue kalau nyari informasi yang tentang syariah nih, yang konvensional nih, gue masa financial planner-nya menyarankan gue harus ikut saham, trading, forex dan lain sebagainya. Terus termasuk asuransi. Padahal dia memiliki keyakinan, gue nggak boleh asuransi itu kan nggak boleh gitu. Padahal ada teman juga yang bilang asuransi syariah kan ada dan sebagainya. Nah ini saya mau cari tahu apakah ada financial planner secara syariah gitu Pak. Oke. Jadi mengklaim diri syariah itu relatif ya. Kalau di dalam usaha atau peraturan undang-undang Indonesia, mengklaim diri syariah itu sebagai perusahaan atau badan hukum harus memiliki dewan pengawas syariah. Jadi kalau nanti ada financial planner yang saya financial planner syariah, itu secara undang-undang dia harus punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Tapi kalau esensinya adalah syariah, perusahaannya nggak mesti syariah, tapi yang diedukasi itu adalah financial planner syariah. Menurut saya ada 2 cabang ketika kita bicara financial planner. Yang pertama adalah merencanakan dengan cara mengelola yang udah ada, sama merencanakan dengan menambah sesuatu yang belum ada. Contohnya gimana? Misalnya merencanakan dengan mengelola yang udah ada. Yang udah ada apa di sisi kita? Kita udah tahu gaji kita per bulan berapa. Kita udah tahu expenses kita per bulan berapa. Berarti itu tinggal dikelola dengan baik sehingga bener nggak nih? Misalnya pengeluaran primer kita sekian, pengeluaran sekunder kita sekian. Itu yang diatur. Kan banyak masyarakat pengeluaran sekunder lebih tinggi daripada pengeluaran primer, terutama sebelum pandemi. Pasti saya yakin nih teman-teman setiap weekend pengeluarannya 30-40% buat nonton di bioskop ya kan, buat betul. Makan di restoran. Biasanya dana itu habis di weekend. Nah itu kan pengeluaran sekunder. Kalau pengeluaran primer kan buat makan anak, keluarga, buat bayar uang sekolah dan lain-lain. Nah ini mengatur sesuatu yang udah ada, itu bagian dari perencanaan keuangan. Atau menambah sesuatu yang belum ada. Tadi, kalau kita punya dana spare, supaya kita mencapai target kita lebih cepat, berarti dana spare kita harus ditaruh mana? Tentu kalau non syariah pasti banyak mengusulkannya ke saham, ke deposito dan lain-lain. Karena memang itu instrumen yang ada lah saat ini di Indonesia, di perbankan dan di pasar modal. Tapi sejak 2016 kan teman-teman sebenarnya punya alternatif, bisa menempatkan dananya di sektor real langsung. Karena kalau nempatinnya di tadi ya pasar modal atau deposito perbankan, sebenarnya teman-teman menempatkan uangnya itu di sektor keuangan atau moneter. Dan sektor keuangan atau moneter itu ketika kita beli saham atau kita invest di situ, yang menikmati itu bukan badan usahanya, yang menikmati adalah ownernya dari perusahaan. Sedangkan kalau dengan fintech nih ya, kita kan langsung ke proyek, maka yang menikmati adalah si proyek dan si badan hukumnya, sehingga dia bisa membuka lapangan pekerjaan karena ada penambahan modal. Beda sama kita beli saham, kan itu cuma di tradingnya doang, gitu. Tapi si perusahaannya nggak menikmati langsung dari dana-dana yang masuk. Nah, kalau kita lihat dari sisi syariahnya, teman-teman kan ingin menjadi manusia yang bermanfaat seluas-luasnya. Maka kalau ingin menjadi manusia yang bermanfaat seluas-luasnya, kalau bisa investnya langsung ke pengusahanya atau ke sektor realnya. Nah, yang bisa saat ini menjembatani itu secara teknologi itu baru fintech, gitu. Jadi memang fintech ini bagian berperan tadi ya, karena kita memberikan akses dana alternatif. Jadi dananya teman-teman melalui platform itu langsung ke proyek. Jadi benar-benar urusannya sama si proyek, bagi hasilnya, bagi ruginya sama proyek. Nah sedangkan kalau lagi rugi di pasar modal mau teriaknya ke siapa? Emang itu mekanisme pasar, teman-teman dirugikan karena mekanisme pasar kan? Bisa terjadi mekanisme pasar itu karena harga naik turun karena ada permainan di dalamnya, atau ada insider trading dan lain-lain. Nah makanya bedanya financial planner syariah dengan non syariah, pasti instrumen-instrumen yang diusulkan itu juga instrumen-instrumen yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Misalnya financial planner syariah pasti tentu akan menasehati teman-teman untuk menyiapkan warisan. Ya kan, kalau asetnya teman-teman udah banyak, nggak dibikinin
wasiat, nggak dibikinin warisan, wah bisa berantem tuh keluarga sampai 7 turunan gitu kan. Terus teman-teman punya dana banyak, tapi nggak pernah di financial planner kan kebutuhan zakatnya. Emang zakat itu cuma zakat mal doang 2,5%. Kan kalau teman-teman jenis usahanya misalnya peternakan sapi atau kambing kan zakatnya beda lagi. Yang dihitung kan hewannya. Terus jangan-jangan teman-teman yang menyaksikan di sini punya usaha perikanan ngambil dari hasil alam. Zakatnya hasil alam kan berbeda lagi. Nah itu kan nggak perlu ustadz yang ngasih tahu. Financial planner aja yang ngasih tahu gitu kan. Karena itu sesuatu kaidah yang di agama Islam udah menjadi basic knowledge gitu kan. Kalau zaman-zamannya para sahabat Nabi dulu itu sih udah di luar kepala. Tapi kita semakin manusia modern kan ngitungnya susah juga. Betul. Gitu. Kapan emas kita yang 85 gram udah kena zakat? Apakah tanah yang kita miliki tidak ditempati berapa tahun kena zakat atau tidak? Yang kayak gitu-gitu kan butuh financial planning. Supaya berkah aja sih. Ya karena masih banyak orang juga yang mungkin tadi literasi tentang financial planner secara syariah itu ya jangankan kita ngomongin zakat ya. Warisan aja tadi yang Bapak sebut tuh udah pasti mereka tuh baginya mungkin butuh orang lain gitu. Betul. Bisa jadi kan ketika ada bapaknya meninggal misalnya, anak-anaknya bingung nih warisan dibagi berapa nih, suka kan biasanya tuh. Betul. Lalu dapat ini rumah deh, yang ini dapat tanah misalnya. Nah, malah kadang adat istiadat mengalahkan agama. Betul. Jadi ada di adat-adat tertentu, ya ini jatahnya perempuan lebih banyak, ya kan? Itu kadang-kadang malah mengalahkan agama, padahal harusnya agama dulu, baru adat istiadat. Oke, ini menarik sekali ya. Kalau orang-orang kan berpikir di konvensional adalah financial planner itu gimana ketika dengan dana uang gaji kita yang sekarang, misalnya katakan cuma dapat penghasilan 5 juta deh. Nah itu dia bisa menggunakan beberapa persentase gajinya, sisanya itu untuk dialokasikan ke tadi tuh saham tadi dan sebagainya. Tapi kalau di financial planner dananya itu adalah diinvestasikan kepada UMKM. Iya, sektorial, nggak mesti UMKM tapi sektorial. Jadi misalnya ada orang, katakan saya gaji 5 juta, ternyata saya cuma butuh uang 3 juta hidup selama sebulan. Saya punya 2 juta nganggur nih. Saya kasih ke teman saya aja gitu Pak ya. Gue modalin lo jual gorengan deh. Nanti kita bagi hasil gitu. Berarti kan seperti itu ya Pak ya. Betul. Karena konsepnya Muslim kan berbeda sama non Muslim ya. Kita percaya terhadap keberkahan. Apa sih keberkahan itu kan keberkahan ziyadatul khair ya. Sesuatu kebaikan yang berulang-ulang nggak pernah berhenti ya. Pasti kita untuk mendapat keberkahan kita harus cari ridhonya Allah, dan Allah ridho kalau kita memberikan manfaat kepada banyak orang. Bayangin nggak sih 50 ribunya kita sebelumnya itu larinya ke kopi kekinian gitu ya, tapi dengan adanya financial planner Muslim atau ada wadah untuk dana kita yang 50 ribu itu diinvestasikan kepada sektor real pengusaha Muslim, jangan-jangan 50 ribu kita dan digabung sama 50 ribu orang lain nyelamatin dia dari rentenir, ya nggak? Kalau dia selamat dari rentenir berarti makanan yang dia bawa ke rumah dimakan sama anak dan istrinya juga berkah. Dan kita percaya bahwa konsep mata rantai kebaikan kan ada tuh An-Nisa ayat 84 atau 34. Jadi dimana kalau kita memberikan kebaikan, mengajak orang kebaikan dan orang itu melakukan kebaikan, maka kita dapat pahala sesuai yang orang itu lakukan walaupun kita tidak melakukannya. Artinya kalau kita niatin nih, namanya syariah ya, semua berawal dari niat. Walaupun kita pakai fintech syariah gitu, tetap kita sebagai investor harus punya niat nih, 50 ribu saya taruh nih ke tukang tempe ini. Saya berharap si tukang tempenya dari dana saya dan kumpulan teman-teman lain ini bisa membawa keberkahan, sehingga makanan yang dibawa ke rumah tidak berasal dari riba, kayak gitu. Betul. Nah, jadi kalau Sobat Mojo misalnya punya teman-teman sekelompok, teman-teman grup, biasanya teman-teman alumni sekolahan gitu ya, kan kalau dulu tuh suka ngadain arisan gitu kan. Kalau itu kan kekumpul ya buat diri sendiri. Nah sekarang kalau misalnya dapat uang arisan atau dikumpulin 50 ribu dimasukin ke sektor real, dia bisa membuat usaha dan bisa mempekerjakan orang lain juga, dan uang muter di situ Pak. Betul. Dan di tengah pandemi ini kita ada satu solusi sebenarnya yang kita rilis ya waktu itu. Jadi 2019 alhamdulillah saya berkesempatan naik haji. Itu saya sangat alhamdulillah sekali karena di 2020 ini kan nggak bisa naik haji ya. Nah tapi mirisnya ketika saya naik haji 2019 itu saya melihat memang banyak teman-teman yang tidak menyadari bahwa di Indonesia itu kan haji terbesar ya. Kita tuh sekarang haji reguler ngantrinya udah 25 tahun. Dulu 18 tahun, sekarang yang paling cepat itu 25 tahun.
Wow. Nah, sedangkan kalau kita lihat rukun Islam, haji itu kan bagian dari rukun Islam. Saya tanya sekarang, beli mobil itu rukun Islam nggak? Motor gitu ya, motor skuter mewah itu kira-kira rukun Islam nggak? Enggak kan? Tapi orang pada mengutamakan memiliki itu dulu, baru mikir umroh atau haji. Nah, atas concern itu akhirnya Amanah mengeluarkan fitur perencanaan umroh dan haji, di mana orang-orang bisa pasang target untuk nabung. Jadi untuk nabung atau merencanakan, misalnya saya mau menyisihkan 100.000 per bulan. Berarti kalau dia menyisihkan 100.000 per bulan, kapan tuh dia bisa umroh? Ya, jadi ketahuan dan bisa dikalkulasikan punya ya target di fitur Amanah ini ya Pak. Betul. Berarti jatuhnya fitur financial planner untuk umroh atau haji. Kita spesifik ke situ dulu. Jadi satu fitur untuk umroh dan haji. Jadi kalau Sobat Mojo mau umroh tahun depan, penghasilan 5 juta sebulan, berapa yang harus ditabung udah ketahuan. Betul. Kenapa sih kita M-nya umroh dan haji? Teman-teman percaya, kalau teman-teman udah pernah sekali jadi tamunya Allah ke Baitullah, Allah itu maha pemalu. Kalau teman-teman balik dari umroh dan haji, nggak mungkin teman-teman itu sengsara. Karena Allah nggak mau tamunya setelah balik dari Baitullah itu kehidupannya sengsara karena uangnya dihabisin buat umroh dan haji, malah berlipat. Dan ini pengalaman semua jemaah umroh dan haji. Makanya sayang sekali teman-teman melewati momentum umroh dan haji. Sekarang nyesel kan nggak bisa umroh haji karena pandemi. Maka nanti kalau udah dibuka, teman-teman harus pasang target. Malah sebelum nikah umroh dulu supaya dapat jodohnya kan. Gitu. Atau lebih baik abis nikah langsung umroh honeymoonnya Pak ya. Gitu. Sambil nunggu haji kan bisa umroh dulu kan. Iya betul. Kira-kira gitu. Dan ini banyak yang lupa keberkahan naik haji dan umroh gitu. Oke, ini luar biasa sekali ya. Dan fitur ini ada di Amanah, ada di aplikasinya ya. Dan kita nggak sendiri, kita bekerja sama BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya. Dan kita jadi satu-satunya fintech yang udah memiliki kerjasama sama BPKH. Oke, jadi resmi ini. Berarti lah ya, udah ada. Namanya Ayo Haji Muda. Aplikasinya atau fitur nama hashtagnya, nama programnya Ayo Haji Muda. Jadi kita mengencourage teman-teman untuk dari usia muda tuh udah merencanakan. Iya, karena kan kalau kita nunggu 25 tahun usia kita udah keburu kakek nenek yang pertama tuh. Jadi kalau mau haji yang plus pun itu tetap nunggu kalau nggak salah 5 tahun tapi kan gitu. Jadi dan bayarnya mahal, 150 juta. 150 juta. Daripada tadi, bukannya menurut Pak Lutfi itu nggak boleh beli mobil mahal gitu, cuman kebutuhannya kita lihat mobil itu kan cuma untuk mobilisasi. Betul. Jadi ya mobil-mobil second yang di bawah 100 juta ya mungkin bisa dibeli, tapi sisanya 150 juta bisa buat daftar haji gitu. Kalau teman-teman googling itu banyak kisah-kisah kayak tukang parkir naik haji. Kenapa sih? Padahal penghasilan mungkin lebih rendah dari teman-teman pada umumnya ya. Tukang parkir itu kan per hari ngasilin 15.000 atau 7.500, tapi dia bisa tetap naik haji karena dia punya semangat yang membuat jiwa dirinya tuh memfinancial plannerkan dirinya sendiri. Jadi dari hasil parkirnya dia tabung akhirnya setelah 10 tahun bisa berangkat haji. Nah teman-teman jangan sampai kalah sama orang-orang seperti itu yang mungkin punya kekurangan tapi mereka malah di kekurangannya punya kelebihan. Sekarang teman-teman punya kelebihan malah jadi kekurangan gitu kan. Iya udah banyak tukang-tukang yang berangkat haji ya, tukang bubur naik haji. Sampai ada sinetron. Ada sinetronnya belum tamat-tamat kayaknya tuh. Ada tukang parkir, ada kemarin tuh yang tahun lalu kalau nggak salah ada ibu-ibu yang udah tua banget sih, dia ngumpulin uang tuh, dia pergi haji juga, Masya Allah deh. Oke Sobat Mojo, kita sudah cukup lama berbincang dengan Pak Lutfi. Kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan komen di kolom komentar. Dan ini adalah closing statement dari Pak Lutfi selaku CEO dari Amanah Fintech. Silakan Pak Lutfi, pesan untuk masyarakat Indonesia. Iya, jadi kalau kita bicara keuangan syariah ya, intinya sih uang itu kan kalau kata orang uang tidak dibawa mati. Tapi itu konsep yang salah. Sebenarnya kalau di Islam itu uang bisa dibawa mati. Caranya emang harus ada niatnya. Entah itu jadi sedekah, amal jariah yang berkelanjutan, atau memang ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas seperti investasi, kita lebihkan niat kita sekedar menghasilkan uang. Kita berimajinasi, kita ingin membantu UMKM karena 80-90% masyarakat Indonesia itu penghasilannya dari UMKM. Jadi bayangkan teman-teman nih yang di kota tuh angka 1 juta, angka 500.000 buat teman-teman yang di desa itu gede banget. Gede banget. Makanya
Ya, kita kalau ke mall mungkin yang teman-teman nonton di sini ke zamannya masih sebelum pandemi, ke mall aja 500.000 mungkin kurang kayaknya. Kurang gitu kan. Tapi buat teman-teman yang sektor informal yang jualan piscok di jalanan segala macam, 500.000 tuh bisa buat bertahan hidup sebulan. Gitu. Jadi makanya kalau udah ada teknologi sekarang, manfaatin. Nggak cuma ada Amanah doang di pasaran, jadi alhamdulillah kita sudah punya 12 fintech syariah. Ya. Tolong dukung fintech syariah ini untuk terus bertumbuh, karena nggak mungkin fintech syariah itu bertumbuh tanpa dukungan teman-teman sendiri. Dan ini dari umat untuk umat, dari kita untuk kita, manfaatkan, coba sambil belajar menggunakan fintech, kira-kira gitu. Masya Allah, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bang Ilham atas waktunya, Sobat Mojo. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan tema yang menarik lainnya mengenai ekonomi halal ya. Ekonomi bersama Pak Lutfi. Tadi kita ngomongin masalah financial planner, di mana sebagai seorang muslim itu penting banget kita bisa juga merencanakan keuangan secara syariah gitu. Nah, tadi udah sempat di-share mengenai beberapa solusinya jika memang Sobat Mojo aware tentang financial planner secara syariah. Mungkin itu aja dari saya, Ilham Pradipta. Jangan lupa subscribe channel YouTube Muslim Journey dan juga follow Instagram kita di @muslimjourney. Dan jika kamu memiliki tema lainnya dan siapa narasumber kita berikutnya, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.